Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawala wa ba'da. Para pemirsa, para saudara-saudara Nahdliyin Nahdliyat dimanapun berada, saya Miftahul Akhyar akan sedikit memberikan klarifikasi atas sedikit kegaduhan-kegaduhan yang kita rasakan sebagai bentuk tanggung jawab, dan memang sebuah hal-hal yang besar, yang baik, memang akan banyak tantangan dan rintangan, termasuk munculnya kegaduhan-kegaduhan yang karena belum dipahami secara benar. Saya sebelumnya mohon maaf, hal ini di luar dugaan. Selama kira-kira 4 tahun berjalan dalam kemurusan PBNU ini, secara zahir aman-aman saja, dan hubungan tetap baik. Dan sampai sekarang, hanya ya beberapa bulan, kira-kira 3 bulan lah, ada sebuah katakan insiden atau peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan kita, yang semula kita tidak menyadari, tidak tahu akan hal-hal yang seperti ini. Para pemirsa, khususnya saudara-saudara dari Nahdliyin Nahdliyat dimanapun berada, rahimakumullah jami'an, saya akan membacakan tabayun Rais Am PBNU dengan judul menempatkan pemberhentian Ketua Umum dalam koridor konstitusi Jam'iyah. Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025 dan dikuatkan dalam keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini, misalnya dengan menyederhanakannya sebagai pemberhentian oleh Rais Am, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius
bahkan tuduhan melampaui kewenangan yang sejatinya tidak tepat bila dilihat secara utuh. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Berkenaan dengan polemik dan kontroversi yang terjadi, dengan ini kami sampaikan tabayun terkait beberapa hal sebagai berikut. 1. Alur dan mekanisme konstitusional pemberhentian ketua umum sebagai lembaga yang diberi mandat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Dasar NU. Suriah telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang disingkat menjadi AKNNU, dan pengawasan tata kelola keuangan di lingkungan PBNU dengan tahapan sebagai berikut. A. Rapat harian Suriah PBNU pada hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah 6 Juni 2025 Masehi di Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. B. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada hari Selasa tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah 17 Juni 2025 Masehi di lantai 8 gedung PBNU, serta saran dan pendapat yang menjadi keputusan dalam rapat tersebut diabaikan oleh Ketua Umum dengan memaksakan pelaksanaan AKNNU berjalan sesuai dengan jadwal yang dirancang dan disiapkan oleh CSTV. C. Instruksi Rais Am PBNU nomor 4368/PB titik 23 strip A titik 2 Romawi 08.07 strip 99 strip 08 strip 2025 pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah strip 25 Agustus 2025 perihal penghentian strip penangguhan pelaksanaan AKNNU dan nota kesepahaman PBNU dengan CSCV. D. Surat Pengurus Besar Suriah nomor 4430 strip PB titik 02 strip A titik 1 titik 07 strip 99 strip 09 strip 2025 tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah strip 08 September 2025 Masehi perihal penyampaian laporan keuangan PBNU. Tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Pertama, hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 9.15 sampai 17.00 WIB sebagaimana
perjanjian pertemuan empat mata bertempat di Surabaya. Kedua, hari Senin tanggal 17 November 2025, pertemuan sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 WIB bertempat di ruang Rais Am PBNU. Dalam pertemuan kedua ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan Rais Am. Maka dengan undur diri dan sebelum waktu yang telah disediakan dari gestur itu, kami anggap cukup untuk dibawa ke rapat PBNU Lembaga Syuriah. F. Rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 29 Jumadil Ula 1447 Hijriah 20 November 2025 Masehi pukul 17.00 sampai 20.00 WIB dengan hasil keputusan sebagaimana yang telah diketahui publik. D. Rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 18 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah 9 Desember 2025 Masehi pukul 20.30 sampai 23.00 WIB yang dihadiri oleh 118 peserta dari total 214 undangan peserta yang seharusnya, dan dengan suara bulat memutuskan: 1. Menerima dan menyetujui pemberhentian Haji Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana diputuskan dalam rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, dan 2. Menetapkan Dr. Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU sampai dengan pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada tahun 2026. 2. Terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo, secara pribadi kami selaku Rais Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama, termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jamiah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena disitulah marwah Jamiah NU dijaga. Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam kurung Rais Am PBNU masa khidmat 2015 sampai 2018. Namun mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. 3. Kedatangan utusan dari Lirboyo. Hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 WIB kami menerima 2 utusan yang menjadi panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yakni Kiai Muhibbul Aman Ali
dan Kiai Athaillah Salahuddin Anwar. Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif atas permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU. Karena itu, Surya PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Musyasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan rapat pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera. Demikian penjelasan dalam kurung tabayun yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Waffaqanallah wa iyyakum ila shawab wa aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.